Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Allah dalam Kitab Suci. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Keluaran 20 ayat 7. Cukup banyak pembahasan mengenai Allah dalam Kitab Suci sehingga kita menemukan banyak pandangan yang berbeda. Pernah saat kedua penulis buat KKR di negara tetangga. Kami dilarang untuk menyebutkan nama Allah sebab itu adalah Tuhan umat Islam. Padahal data historis dan arkeologis menunjukkan nama Allah telah disebutkan orang Kristen di Timur Tengah sebelum munculnya Islam. Ada juga yang mengatakan bahwa kita harus menyebutkan nama YHWH sebab itu adalah nama sesembahan kita. Banyak yang begitu mementingkan nama lebih daripada makna dari nama tersebut. Bila seseorang mau memanggil Allah dengan YHWH seperti bahasa Ibrani, ya dipersilakan saja. Namun bukan berarti memanggil Allah dengan sebutan yang diketahui dalam bahasa masing-masing itu adalah salah. Sedangkan Yesus sendiri mengajar kita untuk memanggil Allah dengan sebutan Bapa yang di surga. Satu hal yang menarik dalam perjanjian baru ialah dalam bahasa aslinya, bahasa Gerika tidak ada sebutan YHWH satu kali pun. Yang memperdebatkan soal nama sesembahan kita sering melupakan bahwa nama untuk orang Ibrani mengungkapkan sifat-sifat penting Allah, kegiatan dan atributnya. Misalnya, namanya kudus, sebagaimana tertulis dalam Mazmur 111 ayat 9. Kemudian kalau kita baca dalam Mazmur 7 ayat 17 dan pemazmur berseru kepada umat Allah untuk bermasmur bagi Tuhan yang maha tinggi. Dan biarlah semua memuji-muji Tuhan sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Sebagaimana yang tertulis di Mazmur 148 ayat 13. Betapa pentingnya menghormati dan memuji nama Allah terungkap dalam perintah ketiga dari 10 hukum. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang dapat kita baca dalam Keluaran 20 ayat 7. Alkitab menggunakan banyak nama untuk mengungkapkan pribadi, sifat, tabiat, dan kualitas Allah. Nama-nama Ibrani, El dan Elohim atau Tuhan mengungkapkan kuasa ilahi dari Allah. Nama itu menggambarkan Tuhan sebagai yang maha kuasa. Tuhan pencipta yang dapat kita baca dalam Kejadian 1 ayat 1, Keluaran 20 ayat 2, Daniel 9 ayat 4. Elyon atau maha tinggi dan El Elyon, Tuhan yang maha tinggi, berfokus pada suatu keagungannya sebagaimana yang tertulis dalam Kejadian 14 ayat 18 sampai 20 dan Yesaya 14 ayat 14. Kemudian kalau kita baca dalam Yesaya 6 ayat 1 dan Mazmur 35 ayat 23 disebutkan Adonai, Tuhan yang menggambarkan Tuhan sebagai pemerintah yang maha kuasa. Nama-nama lain mengungkapkan kesetiaan Tuhan untuk menjalin hubungan dengan manusia. Shaddai atau maha kuasa dan El Shaddai, Tuhan yang maha kuasa menggambarkan Tuhan yang maha kuasa, sumber dari setiap berkat dan penghiburan. Kejadian 6 ayat 3, Mazmur 91 ayat 1. Kita bersyukur Allah yang maha kuasa ini adalah Allah yang mengasihi kita dan rela berkorban untuk kita. Marilah kita mengenal lebih lanjut akan Allah, sebab dengan lebih mengenalnya kita akan diubahkan untuk memiliki tabiatnya senantiasa. Kiranya Tuhan memberkati.